Begitu sakit dia, nanya ustaz, nyari ustaz, tolonglah ustaz zikirkan. Butuh juga nya. Mesti didakwah Pak agama ini. Dikerasi aja. Sekarang orang lucu diajak sholat, marah sama kita. Ya wak sholat. Diam kau, ngajak sholat pula kau. Marah. Diajak makan, marah. Enggak. Yuk makan dulu. Nah, kalau bisa tiap malam. Kan rusak kan? Diajak sholat, dimarahi kita. Jangan urus orang lain. Urus dulu kau, baru kau ngajak orang. Oh, saya bilang kita tangkap kalimatnya itu nak bisa diterapkan itu. Kalau ngurus diri baru ngajak, besok yang sholat yang azan subuh, berarti yang azan besok kau sholat subuh dulu, bereskan diri kau, baru kau ngajak azan. Kan gitu? Kan gitu kata waktu kan? Jangan kau ngajak-ngajak, bereskan dulu dirimu, baru kau ngajak orang. Oke. Pegang cakap kau bilang. Besok subuh azan. Jam berapa azannya? 7.15. Solat subuh dulu. Tengah 7 balu. Salatu khairum minan naum. Datang satu kampung, orang gila. Kau yang gila bilang. Tapi udah beres aku. Sekarang kan ngajak kalian. Agama enggak gitu. Agama itu pertama didakwah dulu, baru yang kedua bereskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina li hamidi syukrih wa amr billahi li qiyami bil amri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hizzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati tuan guru yang hadir, alim ulama, perangkat desa, ada Pak Kadus saya dengar tadi hadir, pengurus Masjid As-Salam beserta jajaran yang hadir. Anak remajanya mana? Tunjuk tangan dulu. Anak remaja mana? Berapa orang kalian? 3 biji. Suruh masuk kawanmu itu. Ngapain di luar? Kita ngaji. Masuk tuh. Nggak boleh cakap-cakap kalau saya ceramah. Masuk kalian, masuk. Udah rusak hari ini remaja kita. Masuk kalian. Ramainya kalian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tahun baru kita. Inilah yang kita banggakan, yang kita rayakan. Bukan Januari, itu kafir punya itu. Nama saya Cina kebetulan, Tionghoa. Penginjil. Jadi Islamlah yang betul. Innad dina indallahil Islam. Jadi jangan lari dari Islam lagi. Dan jangan Islam KTP. Sholatnya suka-suka aja. Jumatan, maghrib enggak peduli, subuh enggak mau. Enggak gitu. Sholatnya harus istiqomah. Saya minta air hangat ya. Mohon maaf. Karena malam ini mau ke pangkalan apa lagi? Ke pangkalan susu Pulau Kampe. Jam 11 berangkat.
Mohon maaf saya terlambat ya Bapak Ibu, tadi ngisi kajian di Sunggal Kanan. Saya baru dari kampung semalam. Jam 11 berangkat. Besok saya ngisi di Medan lagi. Mohon maaf ceramah saya kasar. Ya, gini modelnya Pak. Enggak dibuat-buat. Enggak bisa pelan-pelan ceramah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan orang alim dah. Saya tamat SMA aja, SMA Negeri 1 Kabupaten Simalungun. Saya enggak pandai bahasa Arab. Enggak pandai kitab saya. Yang penting kita benahilah. Ada ilmu sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini kita bergembira, berbahagia. Kalau kita lihat sejarah itu begitu dalam, kisah jeritan susah payah yang dialami Rasul itu bulan Muharram. Nanti kita akan urut. Seluruh Nabi Rasul itu mana enak hidupnya. Ada 5 Nabi Ulul Azmi yang diberikan ketabahan, kesabaran yang paling tinggi. Enggak semua dapat. Hanya 5 orang aja yang sanggup. Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Hanya 5. Jadi kalau dapat surga itu harus susah di dunia dulu. Dan kita yang ahli-ahli sholat, orang tua kami, enggak dibiarkan Allah diuji. Kekurangan harta. Ini corona enggak siap-siap. Ya kan? Coronanya bisa diatur. Tarawih kumat corona. Tahun baru hilang. Nah, Natal dibiarkan. Jadi ini permainan saja. Memang virus itu ada, tapi jangan takut melebihi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mati kafir. Takut makhluk sama makhluk, mati kafir. Enggak boleh takut sama makhluk kita. Takutnya sama Allah aja, sama Khalik. Corona makhluk kan yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan takut, biasa aja. Hari ini banyak orang galau. Pak Ustadz kalau enggak kerja enggak makan. Mana ada hubungannya itu? Kalau enggak kerja enggak makan. Rezeki sama kerja enggak nyambung, enggak ada hubungan, lari. Jalurnya lain, tidak sama. Kenapa Ustaz? Banyak orang nggak kerja tapi makan. Ada orang nggak kerja tapi makan. Siapa? Orang penjara. Kerja apa? Saya ceramah situ 5 tahun. Makan kok, pakai daging lagi, pakai ayam. Kerja enggak? Enggak. Makan. Otak kita udah rusak hari ini. Pemerintahnya gila, kita ikut gila. Jangan mau dong. Jangan mau lah. Karena menterinya udah miring ya. Menteri sosialnya korupsi. Ditangkap nggak ada. Diam, pura-pura nggak tahu. Biarkanlah. Dulu kita disuruh 3M ya. Ini sudah naik lagi 2 miliar lagi, 5M lagi suruh. Dulu 3 ya, 3M. Oh lo menterinya korupsi 7M. Kita disuruh 3, dia korupsi tuh. Memang sontoloyo Pak sekarang. Udah rusak. Jadi kita jangan galau. Orang beriman itu semakin diuji semakin kuat iman. Kalau nggak kerja, nggak makan. Ini kan otaknya otak dunia aja ini. Rusak. Tolak ukurnya dunia. Makanya dia pulang dari pabrik jam 5, Grab lagi sampai jam 12. Ya kan? Diabaikan kesehatan, lewat dia sholat. Gara-gara cari duit. Kaya? Enggak. Rumah ngontrak juga. Karena rezeki ini sudah ada takarannya, sudah diatur. Udah diatur. Kalau bapak kaya, udah kaya dari dulu. Cuman kenapa nggak kaya-kaya, miskin aja bertingkah lagi kaya?
Itu masalahnya kan. Miskin aja tengi, apalagi kaya. Kan tahu Allah model kayak mana model kita nih. Udah Bu? Oi. Bu. Masih hidup? Semangat sedikit. Mana perempuannya nggak ada yang datang? Ajak anaknya ngaji. Semangat kita. Walaupun lelah dakwahnya, walaupun nunggunya lama. Maaf ya Pak ya. Maaf. Nggak apa-apa lah, nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Maklum. Apalagi Ustaz? Zikir dapat duit. Modal zikir aja dapat duit. Orang ngemis lampu merah itu modal zikir kan? Enggak, ini ceramahnya supaya akidah kita lurus. Jangan kemana-mana, jangan stres. Kita tahu itu yang jualan dia berkurang pelanggannya, ya kan Pak? Jangan galau lah. Yang zikir dapat duit, lampu merah aja. Modal zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu hari 300.000. Modal zikir. Nah, supaya kita tahu dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini murah. Dunia ini hina. Saking murahnya hanya bayar 2 rakaat sholat sunnah qobliyah kan dapat dunia. Lebih baik dunia dan seisinya kau dapat. Berarti menandakan dunia ini murah, nggak ada nilainya apa-apa. Maka bodoh kita gara-gara dunia, ribut satu pemilih gara-gara tanah, tak cakapan. Kakak beradik sanggup 5 tahun nggak cakapan. Rajin sholat, hitam jidat, neraka kau. Mana ada gitu ibadah? Kan rusak, kan murah kali dunia ini. Hanya 2 rakaat aja salat sunnah. Lebih baik, khairu minha, lebih baik dunia dan seisinya kau dapat. Itu menandakan dunia ini sangat murah. Ya kita di sini, maka banyak orang gara-gara hidup di dunia merasa hebat. Enggak ada hebatnya kita ini. Semua tai semua kita ini. Yuk kita lihat. Kok kasar kali? Kita lihat dulu, kita faktakan. Dari rambut sampai bawah betai, rambut betai ke tombe, betul? Turun ke bawah mata betai enggak? Ngapain sombong lagi? Turun ke bawah hidung betai, woi betai. Turun ke bawah gigi betai, betul? Samping kuping betai, bawah lagi banyak tai dalam perut. Dari kita yang datang ini yang ceramah sama dengan si tai tak kuat. Apa yang kau sombongkan? Enggak ada. Orang tai kok ngapain sombong? Uluh. Makanya kalau ada orang sombong tetanggamu, sombong dia, tai kau bilang. Dalam hati aja. Dibilang nak tabuk ibu, nggak tanggung jawab aku. Biar gak panas hati kita. Sombong dalam hati, lah tai kau bilang. Biar gak panas hati awak. Ini udah miskin, sombong, mana pantas lagi. Kalau dia kaya sombong, wajar ada yang dibanggakan. Ini miskin, tokennya bunyi tit, tit. Sombong, mana apa? Ini anak remaja ini dididik. Kalau sudah anak remaja terlibat urusan agama, bangkitlah Islam ini ntar lagi. Khususnya di kampung kita nih, Dusun 13, Desa Mudarejo, Kecamatan Sunggal ya. Mesti dilibatkan anak remaja ini. Anak remaja hari ini berzinah semua.
Sama laki-laki perempuan, enggak berzina, enggak jantan. Memang binatang berzina. Yang boleh berzina hanya binatang aja. Anjing berzina terang-terangan. Ayam berzina. Betul? Sekarang pun sudah terang-terangan juga jinah nih. Direkam, di video, dijual. Perangkat Bukit Lawang, di video, dijual. Datang tsunami, datang air, habis. Yang berzina kalian, tahan. Perempuan mana? Anak gadisnya mana? Anak gadis jangan kau bodoh. Kau yang hancur. Laki-laki ini biawak. Kalianlah yang nanggung aib. Ini pula kalian pula yang goda kami. Biawak mana mau nolak? Pemain semuanya kita ini kan. Perempuan, jaga dirimu. Kalau kau sudah rusak, yang malu bukan pihak laki-laki, pihak perempuan. Yang nanggung aib bukan laki-laki, tapi pihak perempuan. Ingat itu baik-baik. Yang muntah-muntah 9 bulan bukan laki-laki, tapi kalian perempuan. Apalagi yang menanggung perut 9 bulan tambah besar, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang melahirkan nanti nyawa taruhan, kalian perempuan. Makanya jaga baik-baik. Ini perempuan pula menggatal. Bu, hei, jaga anakmu, jangan menggatal. Jaga baik-baik. Sekarang kita bangga kalau ada anak lajang ni enggak pacaran, sudah nilai plus nih Pak. Coba tunjuk tangan kalian, mana yang enggak pacaran? Nah, mana ada? Memang biawak betul kalian. Kepala bohong. Nampak dari mukanya. Pura-pura enggak berdosa. Sok-sok alim. Saya senang anak remaja terlibat dalam agama. Karena saya pun dulu dididik. Mamak saya Cina itu dididik. Dihina dulu. Di Simalungun sana, Siantar. Dihina orang lah. Udah miskin, anak mantan kafir. Dihina kan? Mau jadi apa anak kakak? Kau enggak bisa ngaji. Betul juga lah bilangnya itu. Kata mama, jangan kau marah. Betulnya dia bilangnya itu. Mantan makan babi, iya. Makanya satu kesimpulan, jangan bahas anak orang, urus anakmu aja, selesai. Nanti cakapmu balik. Betul? Al-Isra ayat 7. In ahsantu ahsantu li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan balik sama dirimu. Siapa berbuat buruk, ngatai anak orang, balik cakap kau sama kau. Ingat itu. Anak kakak enggak beres. Macam anaknya beres saja. Akhirnya apa? Anaknya bunting duluan, buncit. Enggak tahu malu, pestakan juga. Haram ya datang ya, enggak boleh. Apalagi yang marhaban. Ada marhaban sini, woi. Yang marhaban tolak jadwal kalau sudah hamil luar nikah pengantin. Kita berundangan makan, jangan mau datang, titip amplop saja, enggak usah datang. Ngapain datang? Karena orang berzina itu dipecat jadi umat Nabi, tak dipandang Rasul sampai kiamat. Sudah dipecat. Karena kata Nabi, sunnah nikah itu adalah sunnahku. Siapa ikut sunnahku? Bagian daripada golonganku. Berzina dipecat dari umat Nabi, tak dipandang lagi kau hari kiamat. Datang dimarhabankan, pakai salawat Nabi pula. Salatullah salamullah iya. Udah berkaki dalam, menyepak. Tak boleh. Ini ngaji, mana tahu ada anaknya, pemilihnya bilangin, gak usah pesta lah, malu kak. Udah kirim doa aja. Jangan mau pula bapak doakan nanti sakinah, mawaddah, warahmah. Udah buncit warahmah pula. Mana mau sakinah, udah zina. Kan banyak ustaz-ustaz nih kan, ustaz amplop nih. Pokoknya doa cair lah itu katanya. Rupanya didoakan udah bunting. Jadikan keluarganya Allah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Sontoloyo juga ustaz ni kadang kan.
Tidak ada. Jangan berzina, tidak boleh. Dipecat loh. Rontok amalnya. Hancur amalnya. Jadi Muharram ni hijrah kita, ayo. Berubah kita. Jangan tahun ke tahun tak ada perubahan. Orang yang baik kata Rasul, semakin tambah umurnya, tambah baik amalnya. Bukan tambah banyak hartanya. Orang yang bejat, tambah umur, tambah bejat tingkah. Udah tua, tak mau ke masjid. Begitu mati, sibuk bawa ke masjid. Makruh hukumnya, tidak boleh. Bilal mait tegas saja. Udah sini aja solatkan, laki kau enggak pernah ke masjid. Coba lihat dalam ilmu fikih, mana ada pahalanya? Coba tanya bapak, ada pahalanya solat mait di rumah di masjid? Ada? Enggak ada, kecuali tambah lapang, ya kan? Pahalanya enggak ada, sama aja. Ini udah mati suka raun-raun, pikul. Bawa. Pikul lagi, bawa. Ke masjid kau waktu hidup. Kalau mati kau di rumah aja solatkan, udah 4 takbir. Ini enggak banyak, tolonglah Pak Ustaz, solatkan laki ke Pak Ustaz ke masjid. Iya, waktu hidup kemana? Itulah Pak Ustaz, memang bejat dia, maklumlah Pak Ustaz, aku udah kapok juga menghadapinya. Saya bilang tak boleh, sini aja. Capek saya jauh sana. Saya bilang juga di tempat tinggal saya. Sini aja dah. Jadi kita ini ke masjid lah. Jangan risau. Jangan takut covid-covid ini, tidak ada. Makruh disolatkan ke masjid orang yang tak pernah solat ke masjid. Di sini kayak mana? Rajin-rajin. Kan ada pengajian sini rutin. Malam apa itu? Malam Kamis. Oh, banyak kali. Ikutilah itu, baguslah itu. Berubah hawa. Agama ini mesti didakwah. Mesti didakwah keras. Kalau enggak didakwah, enggak bisa nambah orang yang sholat. Mana nambah? Berkuranglah pematian orang kan. Enggak nambah. Maghrib 2 saf, ya gitu sampai kiamat. Yakinlah. Subuh 1 saf sampai kiamat 1 aja. Ramainya semalam kita lapangan Idul Adha. Itu rame. Enggak pernah sholat jadi sholat pakai jubah. Serban 3 lapis. Aku pun kalah. Padahal sholat sun. Makanya banyak orang beramal ini enggak bijak. Ngikut-ngikut. Ngapain dia capek sholat sunnah aja? Besoknya subuh enggak ada yang sholat. Kan munafik kan? Jadi mesti didakwah. Dikerasi aja dakwahnya. Jadi panggil ustaz-ustaz yang keras, yang vokal supaya sadar. Cuman sayang dipanggil ustaznya yang vokal, enggak ada yang datang, yang baik-baiknya yang datang. Ya kita juga yang datang. Salat kita. Maulidan sama kita juga. Muharram kita juga. Kayak mana lah? Datanglah. Inilah yang hebatnya jamaah tabligh nih, ke rumah. Assalamualaikum. Saya dulu 3 bulan saya ikut. Diludahi Pak. Dibatik pintu pang. Woi sabar. Datang amirnya. Insyaallah putar. Udah emosi aja kan. Begitu sakit dia, nanya ustaz, nyari ustaz, tolonglah ustaz zikirkan. Butuh juga nya. Mesti didakwah Pak agama ini. Dikerasi aja. Sekarang orang lucu diajak sholat, marah sama kita. Ayo wak sholat. Diam kau, ngajak sholat pula kau. Marah. Diajak makan, marah. Enggak. Yuk makan dulu. Kalau bisa tiap malam. Kan rusak kan. Diajak sholat, dimarahi kita. Jangan urus orang lain. Urus dulu kau, baru kau ngajak orang. Oh, saya bilang kita tangkap kalimatnya itu nak bisa diterapkan itu. Kalau ngurus diri baru ngajak, besok yang sholat yang azan subuh, berarti yang azan besok kau sholat subuh dulu, bereskan diri kau, baru kau ngajak azan. Kan gitu kata waktu kan.
Jangan kau ngajak-ngajak, bereskan dulu dirimu, baru kau ngajak orang. Oke. Pegang cakap kau, bilang. Besok subuh azan. Jam berapa azannya? 7.15. Solat subuh dulu. Tengah 7 balu. Salatu khairum minan naum. Datang satu kampung, orang gila. Kau yang gila, bilang. Tapi udah beres aku. Sekarang kan ngajak kalian. Agama enggak gitu. Agama itu pertama didakwah dulu, baru yang kedua bereskan diri. Maka Nabi diutus membenahi akhlak manusia. Enggak ada gitu. Hari ini luar biasa payah. Kita Muharramnya dituduh bid'ah kita ini. Orang Salafi, Wahabi dulu diganti nama. Salafi ada juga yang lurus, ada juga yang sengit. Yang lurus bagus juga, jadi wirid gabung juga dia. Muharram ikut dia. Tapi ada juga yang error otaknya, dimusuhinya kita, bid'ah. Enggak pernah dibikin Nabi masuk neraka. Iya. Ini otaknya jongkok nih, banyak makan bakso ini mungkin. Wirid itu memang enggak ada dalilnya, mubah aja. Tapi pahala wirid banyak pahalanya. Orang yang wirid dapat pahala baca Quran. Fatihah bolak-balik. Ramil Fatihah walak dolin amin. Fatihah walak ngantuk waktu walak dolin amin. Fatihah. Banyak pahalanya itu. Pahala yang kedua silaturahmi, datang salam pulang salaman juga. Dapat. Kalau sudah wirid enggak akan musuh-musuhan lagi, udah berkawan, kompak. Betul? Betul, Bu? Oi. Semangat sedikit. Kompak. Satu anggota wirid sakit. Mana waktu sakit? Ayo kita charter mobil, pakai mobilku aja. Bawa buah, bawa kasih duit. Yang tadinya sakit sehat. Kenapa? Tingkat kepeduliannya luar biasa. Enak kali sehat laku. Maka jangan coba batuk-batuk ke rumah sakit, mati bapak COVID. Enggak usah, di rumah aja, banyak minum air hangat aja. Banyak makan, jangan main togel awak. Kok ke sana larinya ya? Berarti ada togel sini ya. Jujur, ada? Kan? Jujur anak remaja, ada togel sini. Orang kau pula pemainnya kan? Judi, orang yang main judi itu enggak pernah menang, kalah pun enggak, hampir. Yang ada hampir, menang enggak, kalah enggak, yang ada mimpi ular 32. Keluar besok jam berapa? 33, hampir. Tobat enggak tobat. Enggak tobat, pasang lagi 82. Keluar 83, hampir. Enggak pernah menang. Walaupun kau menang itu awal kehancuran. Betul? Kau bawa uang judi ke rumahmu sama dengan ngasih daging babi sama anak kau. Kau kasih binimu uang haram. Pantaslah istrimu enggak mau berjilbab, yang masuk setiap hari uang haram. Pantaslah anakmu enggak mau sholat, yang masuk mengalir darah haram. Enggak pernah menang, kalah pun enggak, hampir aja, hampir. Angkot masuk paret, bukan ditolongi, BK-nya tuh 2185, pasar, hampir. Kan rusak. Yang kaya itu tokenya ya, pemain judi hancur melarat kau main judi. Yang kaya tokenya. Kalau di tempat kita judi dilarang negara, dilarang agama, pemerintahan melarang, tapi masih ada, berarti ada kong kali kong antara penegak hukum dan pejabat setempat di kampung itu. Harus dilawan. Siap? Alah, ya. Siap? Dua biji yang siap. Pasti ada kerjasama sama penegak hukum.
sama pejabat di kampung ini. Kok bisa masuk tuh sabuk bisa masuk dari Belawan 6 kilo 6 ton. Dari mana itu bisa lewat? Dari Kuala Namu kok bisa lolos sabuk? Orang penjara juga sabu dalam. Kami tangkap tuh. Jualan narkoba dalam. Maka pulang dia banyak duit. Orang jualan. Sama aja. Petugasnya itu rusak semua. Nah inilah kita berantas Muharram ini, robah lainnya. Tingkatkan amal. Yang dulunya ahli jinah, tobat. Jangan berjinah lagi. Kalau hamil, anak jinah lahir, tak boleh pakai bin ayah, pakai binti mamaknya. Kitab Islam, fikih Islam adilatu. Tak boleh pakai bin ayah, pakai binti mama. Lahir yang kedua, anak zina, masalah yang kedua, anaknya perempuan mau nikah, ayahnya tak boleh jadi wali untuk anak perempuan. Pakai wali hakim dari KUA. Dinikahkan, ayahnya bodoh, tak pernah ngaji. Ayahnya tak pernah ngaji, tak tahu hukum. Dinikahkan anaknya, sah atau batal? Berarti anaknya anaknya Cinah lagi. Makanya kalau wirid panggil ustaznya, jangan sok paten aja. Yasin, Yasin. Hancur bacaan tuh. Panggil, ngaji. Minimal sebulan sekali. Perbaiki amal, perbaiki iman, ibadah. Yang ketiga anak zina, anaknya lahir perempuan. Lahir anak yang kedua laki-laki. Maka yang laki-laki sudah halal, bukan lagi zina. Ayahnya meninggal, mati. Tabrakan. Kakaknya mau kawin, mau nikah, maka adiknya ini enggak bisa jadi wali untuk kakaknya. Nasabnya beda, tak boleh. Masalahnya kakaknya enggak tahu, ayahnya udah mati. Enggak cerita. Adik mana tahu? Oke, aku nikahkan aja, aman, kata adik itu. Rupanya beda nasab, dinikahkan, batal, jinah lagi kakak itu. Hati-hati. Anak-anak kami, anak-anakku remaja ini mesti rajin ke masjid. Jangan main game aja kalian. Nonton porno kau berjamaah. Yang terakhir, anak zina. Kalau lahir anak zina, tak boleh dapat harta warisan orang tua. Tak boleh dapat harta warisan. Kenapa tak boleh, Ustaz? Karena bukan satu nasab, nasabnya putus. Yang boleh saling mewarisi yang ada hubungan nasab ke bawah. Nasabnya putus, tak boleh. Bapak kasih, bapak dosa. Dia pun makan hartanya itu, makan uang haram, karena bukan haknya yang dimakan. Jelas? Hati-hati. Karena jinah ini sekarang sudah rusak 70% di Sumatera Utara. Tingkat rawan jinah. Kita nomor 2 di Indonesia ini. Narkobanya kita juara 2 juga di Indonesia. Sumatera Utara. Kecamatan Sunggal ini rawan, mencirim sana, mencirim pondok itu. Aduh. Situlah yang ngerinya itu. Tobat. Berubah, hijrah kita yuk. Inilah tahun baru ini. Berubah. Udah cantik masjid. Untuk gak digusur bikin jalan tol kan? Untung gak digusur. Cobalah diam kalian, digusurin ntar lagi. Habis. Lagi aktif pengajian nih. Ini disorot ntar lagi nih. Masjid-masjid yang aktif pengajian sekarang sudah ada polisi masjid. Ada, aku khutbah pula diawasi. Gak senang kau tunggu di luar, main. Apain takut? Betul? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, pastilah dia akan ditolong. Saya bolak-balik dikawal-kawal, diikuti-ikuti. Tahunya saya diikuti-ikuti dari belakang. Biarkanlah, kan capek dia kan. Gak senang kau main, kita tunggu.
Paling mati, kalau dia mati, aku mati kan? Kalau aku mati surga lah, jihad. Mati syahid awak. Walaupun baru kawin saya, baru anak 1. Umur saya masih muda 28. Enggak apa-apalah. Memang kita cepat-cepat mati, jangan lama-lama hidup, nanti enggak sanggup. Ibu mau lagi tambah umur 200 tahun? Bu? Oi, masih hidup kalian? Masih mau tambah umur 50 tahun? Mikir. Karena umur ini pun kita udah ngeri tanggung jawabnya di hadapan Allah. Makanya cepat kata Nabi, sekalian doa minta mati kalau 5 perkara sudah muncul di negaramu sendiri dalam kitab Tazkirah jilid 1 halaman 19. Segera kau doa minta mati, enggak guna lama hidup lagi kalau yang 5 sudah terjadi. Apa Ustaz? Yang pertama, orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Enggak guna kau lama hidup, cepat aja kau mati, kata Rasul. Dulu gitu, beda pilihan. Pindah wirid, keluar grup WA, pindah masjid. Rupanya nyatu di atas. Cepat aja, cepat mati, enggak usah lama-lama hidup. Maka dipanggil Ustaz Arifin Ilham balik, ya kan? Syekh kita Ali Jabir Ahlul Quran dari Madinatul Munawwarah balik. Buya Tengku kita baru ikut ceramahnya di Medan dia. Udah tua 57, semangat dakwahnya enggak kurang. Semangatnya luar biasa. Waduh. Kita rindu lahir sosok mereka itu lagi balik. Semangat. Buya itu enggak pandang bayaran. Enggak apa-apa kata judanya, enggak ada, enggak salah. Dakwah aja kita yuk. Kawani saya dakwah. Ninggal. Nanti tinggallah yang bodoh-bodoh, ulama-ulama yang penjilat kan? Hancurlah negara ini. Karena untuk menghancurkan agama cukup pakai orang yang ahli bidang agama, sudah hancur ini. Hancur, dipanggil ustaz pemerintahan. Dipilih dalilnya yang lain-lain, menyalah tanpa dijelaskan, ditelan sama jamaahnya, sesat. Hancurlah kita ini. Apalagi kan dipanggil udah ulama-ulama kita yang lurus. Buatian kan? Arifin Ilham balik, Habib balik, MZ balik. Enak kali itu ya, almarhum Buya itu. Zainun MZ itu enggak dirasakan rejim yang bengis hari ini. Tak dirasakannya lagi. Aman di kubur. Kita yang lama hidup berdebat, enggak mau divaksin, diancam. Enggak dapat bansos. Enggak dapat kau beras. Aku enggak mau divaksin aku. Setahu saya anjing yang divaksin. Di kampung kita dulu kan, anjingnya udah mulai sengit, vaksin itu. Maaf saya itu. Bayar, ku jual tanah yang di kampung, bayar, enggak apa-apa. Nanti lapor dia Mahkamah Agung akhirat. Ngapain? Bematian kita semua. Enggak ada. Rajin aja sholat tahajud. Sehatnya ibu, sehatnya bapak tuh. Maka orang yang divaksin itu bermasalah. Mau ke bandara, sertifikat vaksin. Kan udah tahu bermain kan? Bermain enggak? Bermain. Bikin paspor, mana? Vaksin. Bikin KTP, mana? Iya. Udah jelas itulah. Maka kita ini di masjid ini menyatu, jangan musuh-musuhan. Pengurusnya harus kompak, ya. Jamaahnya jangan nyalah-nyalahin pengurus. Sedikit salah pengurus, sedikit salah. Makanya orang yang bibirnya lancip, tahu siapa itu? Orang yang jarang ke masjid. Itunya itu orangnya. Kalau macam kita kan nampak kan diumumkan tiap Jumat, ditulis, baca. Yang enggak pernah datang, itulah mana uang kas tu hilang habis. Nah, di kompak kita. Harus kompak. Anak remaja pun ikut kajian. Jangan hanya ada maulid kau datang. Itu yang penyakit kalian kan, Muharram pakai seragam, pakai parfum. Besok subuh hilang macam telan badai.
Nggak boleh. Harus semangat kita. Itu tadi ya anak zina. Ini kita lebih kepada pandangan umum supaya paham. Berapa jam kita ini? Tengah jam. Udah cukup lah ini, udah habis. 1 jam pun udah kurasa. Pulang kita, doa. Lanjut. Asalkan cocok lah ya. Cocok waktunya. Bukan amplop. Kalau ada amplopnya, alhamdulillah. Enggak ada yang parah lah. Kita lihat Nabi Ulul Azmi yang 5. Kita merujuk ke situ dalam merayakan Muharram ini. Bahwasannya untuk mendapatkan surga itu tidak mudah. Dunia ini sangatlah murah. Maka jangan rusak kita gara-gara hidup di dunia. Tingkatkan amal. Lihat Nabi Ibrahim itu dibakar. Kapan dibakar? 10 Muharram. Berapa hari dibakar? 40 hari. Tafsir Ibnu Katsir. Apakah dia tidur di dalam api? Makan dalam api. Siapa yang hantar? Jibril. Inilah orang yang imannya lurus. Enggak takut sama penguasa. Kan Namrud yang bertingkah itu. Bakar, diikat. Bakar aja lah. Aku enggak salah kok. Diperintahkan, wahai api dinginlah. Hambaku masuk. Ibrahim selamatkan dia. Wahai api. Oh, udahlah selamat, sejuk. Adam dalam api, makan. Dia antara malaikat. 40 hari. Gak makan, matilah. Namanya kekasih Allah gak dibiarkan. Sama kalau kita sudah ahli masjid. Kalau udah mati, matinya itu Pak. Bukan karena COVID. Enggak. Dulu gak ada COVID, matinya orang ya kan. Sekarang balik situ lagi kan. Direkam ini. Nanti agak diatur-atur lah sedikit kan. Ngeri hari ini. Siapa lagi cobaan yang berat? Ibrahim lah salah satunya. Nabi Muhammad lagi berat. Di dakwah pamannya itu. Abu Lahab enggak juga. Kita pun dakwah aja kawan-kawan kita itu. Satu kantor dakwah terus. Tadi saya dengar ada santunan anak yatim. Udah. Berapa orang anak yatimnya Pak? Timpul 22. Banyak kali itu. Karena ada 3 kesalahan orang menyantuni anak yatim. Dengarkan ini Bapak Ibu. Bisa jatuh makruh. Banyak kita salah-salah dalam beramal. Ada 3 kesalahan kita dalam rangka menyantuni anak yatim. Mana salahnya? Yang pertama. Apa Ustaz? 1. Lain yang kau makan dengan yang kau sumbangkan. Itu fatal itu. Oh, kalau makan daging, soto, ikan kakap, ikan nila. Kalau nyumbang anak yatim, nasi apa? Nasi urap kan? Ikan nasinya berapa? 2, yang murah. 1/4 10, sekilo 40. Digoreng pakai tepung, belum masak udah diangkat. Bau amis. Dikasih telurnya, bukannya 1, separuh. Awak kira bulat, karena telungkup telur tuh. Awak tengok, iya, rupanya bulat. Rupanya telungkup telurnya. Dibalikkan longsor kuningnya. Aduh. Kan salah, banyak yang salah kita ini. Apa salahnya kasih 1 utuh? Ini separuh pula. Apalagi ada anaknya bayar di rumah, separuh lah jangkik, mana lah makan tuh. Anak-anak kan gitu, aku telurnya mah, aku kuningnya mah, kayak mana lah cuma separuh nak. Dibalikkan longsor kuningnya, tinggal di rumah ahli bait kuningnya. Salah. Justru dibalik. Waktu kau makan susah menyantuni, mewahkan yang kau santuni. Ini yang salah kita. Saya diundang anak yatim gitu, sampaikan sama ahli bait, enggak betul kalian ini. Robah ini campakkan semua. Karena sudah basi, urapnya sudah basi ya. Dimasak jam 8.
acara jam 3 sore, tak termakan semua itu. Dimakan sakit perut, buang semua itu. Gitu beramal, tidak ada, nol semua itu, kosong. Makanya ngaji, balik lagi. Makan kalau susah, yang tu dikasih yang enak-enak. Gitu. Yang kedua, kalau ngasih anak yatim, enggak usah banyak anak yatimnya. Tadi 22 banyak kali itu, bertahap. 3 bulan besok sekian. Anak yatimnya sedikit aja, 5 orang tapi puas. Betul? Cukup 5 orang aja tapi puas, amplopnya 100. Nah, mamanya nunggu di rumah, pakai Covid gini, PPKN, matematika, sejarah nih kan. Nunggu enggak orang tuanya? Sini nak, mudahan bawang kita ada habis nak. Mak pakai dulu ya nak. Dibukanya goceng pak. Lomas mamaknya, lomas. Diinfus langsung mamaknya ini. Mati Covid. Gara-gara bapak itu. Gak penting banyak. Anak yatimnya cukup sedikit aja, 5 orang. Tapi puas. Situ ada buahnya. Situ ada sarung sholatnya. Situ bentuknya kasih tanya. Berapa? Ada mamak di rumah lagi? Ada. Adik berapa sana? Nah, adik 2 pak. Kasih kiri. Kan gitu kan? Amplopnya kasih cepet. Paling 500. Tapi puas. Ini gak kita aneh. Ngasih anak yatim. Berapa? 80. 80. Aku pun korban juga. 81 sama Ustadz. Anak-anak sekarang kan lancip mulutnya. Diketiannya amplopnya itu. Dulu ada 10.000 merah ya. Macam mirip 100.000. Kan ada dulu. Nah, diintipnya gini. Pak Ustadz, apa nak? Merah Pak Ustadz. Ku jawab, jangan dulu kau bangga. Kau hitung nolnya. Jangan dulu bangga dia merah, hitung nolnya dulu. Kalau 4 nolnya nasib mulai itu. Kalau 5 nolnya rezeki mulai itu, dihitungnya pak. Dihitungnya 1, 2, 3. Ustadz 4 nolnya tahankan. Coba begitu sedihnya lah anak yatim itu. Sedih lah bayar hati orang itu. Karena menunggu mamaknya itu. Apalagi masa-masa gini kan. Tadi berapa amplopnya? Nantilah itu, nanti malu kita. Ditunggunya itu ya. Ini yang salah kita. Lain yang dia makan, yang sama yang disumbangkan. Yang kedua, banyak anak yatim. Sampai dapat sedikit. Makan pun tak kenyang lagi ya. Bukan tanggung nunggunya ya. Nunggunya jam 8 sampai jam 2. Ditahankannya lapar. Makan sedikit. Basi pula tu nasinya. Apakah dosa? Dosa itu pahala. Jatuh haram jadinya. Ini PR kita ke depan. Yang terakhir, yang ketiga, kesalahannya untuk anak yatim. Apa kesalahannya? Ngundang staf kantor. Jangan diundang pejabat yang lain kalau ngasih anak yatim. Kadang banyak kita sok paten kali. Acara jam 2, undangan jam 1 udah makan. Tanya ahli bait, enggak makan Pak? Belum dulu, manajernya belum turun, masih di jalan di ring road macet. Iya, tunggu. Jam 3, Pak, udah jam 3, anak-anak lapar, tunggu dulu, udah mau sampai. Kan zalim kan? Dosa enggak? Dosa lah. Anak yatim kelaparan dia, ya Allah. Awak kira itu yang dihidangkan, rupanya itu sama staf kantornya ada soto, ada daging. Awak udah berdiri juga, udah pede awak kan? Maaf Pak ya, kita ke belakang ya Pak. Disorong ke belakang kami, ke gudang makan. Kan rusak. Ini PR-nya lain kali dirubah. 22 banyak kali itu, 10. 10, 3 bulan 5. Ya, itu uang siapa? Jangan uang BKM lah. BKM kan udah ngaji, uang kita lah patungan. Ini enggak uang BKM, jangan diganggu itu. Uang kita, aku 100. Kumpulin, kasih anak yatim. Ada sini anak yatim, mana anak yatim? Jangan bapak udah tua ya. Enggak masuk kira lagi. Anak remaja, ada anak yatim.
Jadi kalau kita dapat akhirat tuh perjuangannya harus. Dan orang yang istiqomah itu Pak memang dikata-katai, enggak rela orang kafir, orang fasik diejek-ejek kita. Ibu ada yang bercadar, "Woi, Bu, jilbab jangan lepas. Kalau bisa pakai kau cadar." Ulama itu enggak ada mengharamkan cadar. Imam An-Nawawi Al-Dimashqi mengatakan hukumnya sunnah. Ibnu Katsir wajib, jalan lain wajib. Enggak ada yang mengatakan itu haram bercadar. Minimal dia jatuh kepada sunnah. Kenapa mesti ditutup? Karena gara-gara nengok wajah syahwat laki-laki naik. Enggak ada kan nengok paha perempuan, pahamu macam batang pisang. Enggak ada. Yang dipuji wajah juga, alisnya seperti semut beriring. Wajah, matanya seperti bintang kejora, wajah juga, dagunya seperti bakpao di layang, wajah juga, giginya seperti biji timun rapat, kan wajah juga. Maka ditutup wajah, pastilah nggak ada perzinahan selingkuh di perumahan ini, di kampung kita ini. Ini karena ngaji nih perempuan nih, mau amak karena ngaji, nanti pulang dari sini aku nggak tahu lagi lah. Balik tali satu karena ngaji rapi, pulang nanti dari sini adalah berjilbab. Laki-laki dapat surga cuma satu langkah, pijak nafsu aja, pijak nafsu aja. Puasa aja kita Senin Kemis, aku khawatir yang lajang nih, ngeri orang nih kan, rawan begadang jam 3 baru tidur. Entah ngapain, enggak tahu kita itu. Tutup pintu, matikan lampu, entah ngapain. Nah, jadi dilihat anak-anaknya, perhatikan. Harus tingkatkan pengawasan sama anak-anak. Jangan main-main kita. Perempuan dapat surga 4 langkahnya. Dengar nih Bu, dengarkan kalian ini. Hoi Bu, masih hidup? Dengarkan, ada berapa langkah surga bagi perempuan? Iya, mana yang jawab? Berapa Bu? 4. Dengar, ini ngaji, ini oleh-oleh bawa pulang kalian nanti. 1, langkah yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Bisa? Nggak ada yang jawab, orang malah sholat kalian. Karena perempuan yang pandai ngarang sholat, laki-laki mana bisa ngarang-ngarang. Perempuan yang pandai ngarang, nggak sholat nak, lampu merah. Padahal udah siap di halangan dia. Nggak sholat kau, lampu kuning. Habis halangan kuning-kuning. Ditanya nenek-nenek, nggak sholat kau Pung? Aku nggak berlampu lagi. Menepos dia lempang terus. Enggak rambu-rambu lagi, lempang terus lurus. Udah longgar baut waktu pula kan. Laki-laki mana bisa ngarang? Enggak sholat kita, enggak ada alasan, paling malas. Perempuan yang paling malas. Makanya Pak Ibu, kalau mau dapat 5 waktunya, begitu ngiris sayur azan, letakkan sayur sholat. Kalau enggak gitu enggak dapat kau 5 waktu. Lewat zuhur, betul? Lewat asar, masak nasi, masak sayur, azan, mati kompor, sholat dulu. Mesti gitu, kalau enggak gitu enggak dapat. Kadang dapat 3, lewat 2, dapat 2, hilang 3, dapat 4, lewat 1, dapat 1, lewat 4. Betul? Ya kita pun gitu. Mesti gitu Pak, sholat nih. Hari ini payah Pak, orang yang sholat ini berat sekali. Maka harus dipaksa orang yang sholat. Enggak dipaksa enggak bisa. Anak-anak muda, anak lajang ini, anak-anak kami, dipaksa nak sholatmu. Enggak kau paksa sampai mati kau enggak bisa sholat kau maksimal. Bapak juga kita yang datang, orang tua kami, bapak ibu dipaksa dulu. Bangun jam 5, lompat, wudu. Zuhur, tidur siang, bangun, sholat. Nanti udah dipaksa udah enak, jadi kebiasaan. Kan enak? Udah biasa otomatis. Mata pun sudah ada jam 3 tahajud, udah bisa. Udah langsung dia otomatis buka jam 4 tahajud. Bangun tidur lagi jam 5 udah masuk subuh.
Yang ketiga sudah menjadi kebutuhan. Satu sholat yang tinggal, nangis kita. Padahal yang sholat yang tinggal sholat duhanya ya, sedih waktu. Kenapa Wak? Semangat tau. Kenapa? Duha aku tinggal. Kok bisa? Tadi melayat. Karena cerita sama waktu. Aku nggak tengok jam, nggak bawa jam. Sayang kali. Kalau udah gini bapak pak baguslah itu, tingkat kali itu. Nah, ada orang sholat nggak sholat biasa aja, nggak sholat Wak. Besok kan masih ada. Gampang aja cakap. Sholat Wak, nanti dulu tunggu kawin. Nggak kawin nggak sholat. Kadang banyak bu. Nggak sholat Wak, belum ada anak. Iya. Apa hubungannya itu? Ada gitu kadang ya orang-orang kampung ya. Nggak sholat mertua kau, katanya tunggu dapat cucu dia baru sholat. Dapat cucunya nggak sholat juga. Orang biawak mertuanya, gimana mau sholat? Nah, jaga sholat 5 waktu. Harus dipaksa. Kalau tidak nggak dapat. Ya bu ya. Udah, kita lanjut langkah yang kedua. Jaga puasa Ramadan, jangan pernah tinggal. Udah ganti semalam kalian? Udah? Mana ada lupa utang. Makanya jangan bunting tiap tahun. Ada beranak tiap tahun hamil, tiap tahun hamil. Aku pun pening. Karena nanya ke kami, Ustaz kayak mana Ustaz bayarnya? Ya bayarlah. Hamil lagi loh katanya. Ya pandai-pandai lah. Ini enggak tiap tahun bunting, tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Aku pun sakit otakku nengok waktu. Dia diajang beranak. Diatur. Karena 2 tahun per 2 tahun dia hamil, itu masih ada hutang hamil, hutang menyusui, 2 tahun hutangnya. Tiap tahun beranak ngalah-ngalahi kucing kan. Pandai-pandai lah. Walaupun di rumah kan awak pandai-pandai. Bisa bu, sholat bisa? Jawab dulu bu, sholatnya bisa? Tengok mana jawab. Sholatnya bisa? Ini ngaji ya. Yang kedua puasanya bisa? Udah semifinal ini, 2 lagi. Ayo 2 lagi. Perempuan paling jago puasa. Kuakui itu. Kita laki-laki payah puasa, perempuan tahan. Tinggal 2 lagi langkahnya. Apa Ustaz? Yang ketiga tutup aurat. Bisa? Payah jawabnya. Tutup aurat. Tak boleh nampak. Rambut satu nampak 70.000 tahun dibakar. Yang boleh nampak suami aja. Berhias hanya untuk suami. Jangan mau undangan kau berhias. Makruh. Suami pulang kerja. Hiasnya apa? Minyak karo. Waduh. Tambah stres suami itu dah capek. Mau cium bini, mau minyak karo, bawa ketek pula gak mandi. Oh, musibah besar. Berhias. Dari mana bang? Udah mau sampai ini mas. Berhias, buka pintu. Assalamualaikum, sambut. Kan senang suami itu. Disambut, kasih minum. Duduk dulu bang, minum. Jangan diganggu dulu, biarkan dulu dia tinggal 10 menit. Jangan ajak cakap dulu. Nanti ada masalahnya berhilang sendiri dulu. Kan gitu kan? Biarkan dulu dia 10 menit. Kita di bawah aja, jangan cakap. Nanti kan tanya kita. Sini duduk sini. Ada masalah, ada cerita lah. Gitu, istriku gitu. Pulang ceramah, serban ini gantung, peci, baru amplop. Nah, iyalah. Aku gak diurus, amplop gak keluar. Mana amplop? Ya uruslah dulu aku. Mana minumku? Bilang. Iyalah ngantuk. Kan gitu, enak nikah tuh. Yang keempat, satu lagi, tutup aurat daya. Yang keempat, jangan melawan sama laki dari usia pernikahan sampai mati. Itu diam. Coba tunjuk tangan jujur, siapa yang tidak pernah melawan laki sampai sekarang? Mana ada? Berarti ahli neraka semua.
sholat oke, puasa jago, aurat mantap. Yang keempat, yang berat, lakinya pun stroke, dibentak-bentak. Ngomong bang, ngomong. Dibentak-bentak sama wak perempuan wak lagi. Kutak kau dibentak wak, dulu mulutnya ini kotor, Ustaz. Sebelum sehat balas dendam dulu aku, kata wak perempuan. Makanya Pak, lebih banyak stroke laki-laki dibanding perempuan. Perempuan jarang stroke, ada tapi 1-2. Laki-laki yang sering. Ini keterangan dokter ini di rumah sakit. Dokter, kenapa banyak laki-laki stroke dibanding perempuan? Dijawabnya terdiam, kami dengar jawabannya. Apa dia bilang? Kalau laki-laki ini marah, dia enggak mau meluapkan marahnya, dia duduk di kursi aja, diam, serbu bahasa. Diam aja dia, diam, tunduk. Darahnya udah naik lah itu. Ditanya enggak jawab. Lapar abang? Diam aja. Makan bang? Enggak. Lapar abang? Kau tengok kayak mana? Diam aja. Naik pembuluh darah, pecah, mati separuh. Itulah. Tapi kalau perempuan jarang stroke. Kenapa? Kalau orang ini marah, rumahnya bersih, nyuci sambil marah. Laki kurang aja, maunya mati aja, mati aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Kayak malam stroke, lancar keringat, lancar darah. Piring bersih. Kalau merepek juga itu, punya otak, nggak punya otak, maunya mati aja, mati. Anak pun kena sepak, dah naik kau. Anaknya pun kena sepak juga, nggak tahu apa-apa. Kayak mana masuk truk perempuan? Kalau marah rumah bersih, tandai nanti rumah bapak. Tandai. Kalau sudah keramiknya kilat, bersih dapur, pasti marah itu Pak. Itu aja tandanya itu. Tapi hebatnya wanita ini kalau dia sakit. Wanita kalau sakit masih bisa tanggung jawab mencuci 2 ember cucian. Betul? Betul? Tapi kalau laki-laki sakit mengkek, nauzubillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La haula wala quwata, ya Allah, ya Allah. Kenapa bang? Kenapa demam? Kusuk, ya Allah, ya Allah. Yang paling gondok dikasih pil habis, dikasih jeruk habis, teh habis juga, rupanya lapar wak laki, bukan demam. Mengkek kali kalau kita sakit, usah pala bohong bapak. Mohon maaf, kalau kita sakit Pak, rela perempuan enggak kerja, mengurusi kita, diceboinya kita, dibawain pus kita kamar mandi, udah bang pelan-pelan, diceboinya kita loh. Tapi kalau bini kita sakit, wih kasar, lakinya kasar. Kenapa kau sakit? Siapa yang nyuruh kau sakit? Kau tahankanlah, tahankan. Pikir dia main judi lagi balik. Inilah hebatnya wanita ini. Kata mamanya, kata anaknya, udah lama kami ingat jaga ayah. Udahlah, kalian tidur aja, besok ke sekolah. Mama yang apa ayah, ya nak ya. Kalian tidur aja. Udah, mama yang jaga ayah sampai sehat nanti dia. Luar biasa. Jadi kita pun Pak, sama laki sama istri jangan kasar. Yes, katanya. Jangan kasar. Paling capek lo kerja rumah. Paling capek. Dulu saya waktu masa kuliah, wih ya Allah Tuhanku, masak, belanja, nyuci. Capek, gak siap-siap, betul Bu? Gak siap-siap, sampai maghrib gak siap-siap. Kita datang bentak-bentak. Capek kerja rumah. Makanya wajar Pak orang ini sesekali bawalah jalan-jalan. Kalau stres juga perempuan ini enggak di rumah aja waktu. Stres waktu ini pandang dapur, kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur, kamar mandi. Itulah. Kalau marah mengamuk inilah orang. Cuma satu salahnya fatal. Apa salahnya? Kalau orang ini muji anak kelampauan batas. Kalau anaknya baik, mirip mamanya lah itu. Tapi kalau anaknya bodoh, tungkian, tinggal kelas, pasti mirip ayahnya dibilang. Inilah orang ini lancipnya bibirnya orang ini. Cobalah ya, kalau anaknya juara 1 azan, bawa piala, ditanya, juara nak, juara mak, ini hadiahnya. Anak bunda, disanjung lah itu.
Tapi kalau anaknya naik kelas tinggal kelas, naik kau tinggal mah. Pas kau kayak ayahmu dulu ya. Ayahmu pun dulu di dusun 13 ini 2 kali tinggal. Pas lah kau kayak dia, pas kau pas gak membuang sedikit pun pas. Tungkiannya pun pas, tungkimu baunya sama. Bodohnya pun sama. Kena juga. Lakinya, apa salahku dek? Kata, sama kalian bang, sama. Tidak boleh. Tapi kalau anaknya baik, oh langsung itu. Anak umi, anak bunda, diajak jalan-jalan, makan bakso, makan mie. Tapi kalau tinggal sana kau, itu kawan kau, bodoh-bodoh kalian dua, sama kalian. Inilah dosa istri Nabi Nuh, membanding-bandingkan anaknya dengan ayahnya. Kalau baik anaknya mirip mamanya. Kalau buruk mirip ayahnya, dosa besar. Pada bu 4 tadi, jangan lawan suami. Karena kami ini laki-laki ini baktinya kami ke orang tua kami, bukan ke ibu. Ibu baktinya kemana? Ke suami. Kalau ibu mati, bini kami meninggal, masih bisa ganti bini yang lain. Ya aku masih 28, bisa lah. Bisa kan? Tapi kalau mama kita mati, bisa diganti enggak? Enggak bisa diganti. Makanya bu, kalau Khadijah itu diamalkan, lakinya ngasih mamanya, ibu tanya, bang berapa ngasih ya bang? 200. Kok 200? Tambah, nah 500. Itu baru Khadijah. Sekarang lain. Berapa deh bang? 200. Bawang habis, bawang. Woi, bawang habis, bawang. Bawang habis. Ya Allah, beras habis. Udah kurangi, cepet aja. Ini kurang ajar wanita ini. Justru ditambah, oh bang, tambah lagi lah bang, paskan gope. Hari ini banyak loh menantu kurang ajar hari ini. Banyak. Sama anaknya dia cinta, menantunya dia sama mertuanya dia tak suka. Datang mertuanya, titik. Oh, siapa tuh nak? Nenek mampus nginap 2 minggu. Mampus, bawa tas pula besar, bakalan. Kayak mana berkah keluarga kita? Enggak berkah. Dari pak kita yang punya anak, pak, nanti dilihat anak kita kalau udah kawin. Ini anak remaja ini baiklah orang ini. Kenapa? Masih nyangkut uang kuliah, ya kan? Masih nyangkut kredit kereta. Betul? Kapan nanti nampak wujudnya? Kalau sudah nikah. Baru nampak mana-mana yang baik, mana-mana yang tak peduli, mana yang enggak pernah nelpon. Terasa Pak, mamak saya dulu waktu saya duduk di pelaminan, istri saya orang Labuan Batu Utara, mendeling, naik pelaminan, marhabankan. Dulu waktu lajang sering bantu mak, bayarkan air, listrik. Begitu nikah, nangis. Dipeluknya saya, dibisikkannya. Mama kenapa nangis? Apa dia bilang? Buat saya terdiam. Iyalah nak, nanti siapa lagi yang bayar listrik? Khawatir orang tua ini kalau anaknya udah kawin. Khawatir. Makanya kata Nabi, janganlah kita jadi orang yang mandul. Tahu yang mandul itu? Banyak anaknya di dunia, tapi anaknya yang banyak itu gak ada yang soleh, bejat semua. Mandul. Kita inilah, tarik diri aja kita. Berapa anak bapak? 5, ya. Baik gak yang 5? Aduh, beratlah Pak Ustaz. Disuruh sholat aja pun berantem dulu Pak Ustaz. Berarti mandul di hadapan Allah. Bagusan gak usah ada anak kan? Ngapain ada anak kalau gitu? Orang gak punya anak, nanti di akhirat duluan 500 tahun masuk surga dibanding orang yang banyak anak. Maka siapa yang gak punya anak, sabar. Bapak terpilih duluan tiket 1 masuk surga dibanding kita yang punya anak ini. Sekarang payah nih punya anak. Diajak kompromi tak bisa, bikin tingkah aja. Anaknya berzinah, orang tuanya dapat dosa. Anak berzinah, maknya dapat dosa, ayahnya dapat dosa. Maka tegakkan lagi remaja masjid kita ini. Tingkatkan, latih padu kifayahnya. Sudah dilatih belum?
Oi. Udah. Diam kalian kan? Dilatih, itu yang penting. Karena orang tua kita bakalan mati kan? Itu dulu ilmu dasar. Panggil ustaz, teori 2 bulan, langsung praktik. Nanti mamaknya meninggal, udah enak dia tinggal mandikan, bukan Bilal mayit. Ini kita salah, Bilal mayit, telepon Bilal mayit, 5 yang mati, Bilal pun sesak nafas. Kalau mandikan, pindah lagi. Bukan tugas Bilal itu. Tugas ahli waris. Bilal nanti pemain kedua, kalau enggak bisa baru didampingi. Ini enggak, anaknya doktor dari Kanada, luar negeri, London, Inggris. Cuma 2 anaknya, mati ayahnya. Saya bilang, solatkan ayah kalian. Datang banyak, kaulah dek, kaulah bang, kaulah dek, kaulah bang. Kan kau banyak makan uang ayah, ya kau kan kuliah di luar negeri juga. Nggak bisa nyolatkan. Akhirnya apa? Abangnya bilang, Ustaz maaf, ya apa itu? Solatkan. Kami berdua Pak udah diskusi, kami sama Ade sudah ikhlas, bapaklah jadi imam. Ku jawablah, bukan ikhlas, kau bodoh. Ikhlas itu bukan bodoh. Karena enggak sulit solat mayit. Berapa takbir? 4 takbiratin. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua sholawat Nabi. Takbir ketiga Allahumma firlah. Ya kan? Takbir keempat Allahumma la tahrim. Enggak bisa? Bodoh. Doktor lo S3. Jawab, bukan ikhlas kau bodoh, mau kau 2. Sok kali ikhlas. Alah. Inilah tugas kalian. Bapak saya udah meninggal, saya yang mandikan 4 tahun yang lalu. Mama lah tinggal di kampung, udah tua. Maka saya rutin setiap sebulan sekali pulang. Mumpung hidup, naik kereta 6 jam sampai lah. Pelan-pelan sambil zikir. Senang dia itu. Lagi kasih amplop, kasih duit, senang mak itu. Ditaruh di kepala amplop kita itu. Ya Allah nama. Ya kan? Pernah gitu enggak ngalami? Diambilnya uangnya itu, ya Allah. Banyak kali nih nak. Apa doanya? Murah rezekimu nak. Kan goyang aras tuh doa orang tuh itu. Rukun-rukun kalian nakku, jangan barat rukun. Makanya Hasan Al-Basri waktu mamanya meninggal nangis. Ya kan? Nangis, lemas. Datang sahabatnya, wahai Tuan Hasan Al-Basri, kau ulama besar, kenapa nangis mamakmu meninggal? Iyalah udah tertutup 1 pintu surgaku. Nangislah. Jadi kita pun yang datang hari ini, muliakanlah mak tu. Ini Muharram ni robah tingkah kita. Tahun baru hari ini 1443 robah menjadi yang terbaik lagi. Mak kita enggak ada minta duit, cuman dia nelpon aja ngasih kode. Ngasih kode aja, Pak. Tanggal 5 nelpon. Assalamualaikum. Ya mak, salam. Sehat kau dek? Sehat. Udah ya nak. Assalamualaikum. Oh, tanggal 2. Belum ngirim. Kan gitu. Harus gitu sensitif hatinya. Karena kita waktu bayi dulu pun sensitif. Kita nangis, tengoknya oh berak. Ya kan? Kita nangis, tengoknya oh udah kencingnya kau nak. Pernah dia marah? Tidak pernah diciumnya kita. Bahkan orang tua kita melahirkan kita sakit, nauzubillah, nyawa taruhan. Begitu kita lahir, diciumnya kita dengan penuh kasih sayang. Padahal sakitnya belum lagi sehat, belum lagi hilang. Jadi Pak, siapa yang durhaka sama orang tua, melarat 7 keturunan. Enggak ada gunanya itu. Saya hari ini boleh cerita, saya bisa jadi dai karena bakti sama mama dan ayah. Udah terasa Pak mukjizatnya, enak. Dulu kuliah awak tetap ngirim. Enggak apa-apa makan garam awak, garam digoreng, saya belacan goreng aja. Mama nelpon, udah makan nak, udah apa lauknya? Ayam panggang. Jangan bilang enggak makan, dijemputnya kita dari kampung. Betul? Nangis dia itu, aduh anakku enggak makan. Alah, balik. Enggak usah kuliah lagi. Banyak beras mama di kampung, balik. Jangan bilang enggak makan.
Apa-apa bohong demi kebaikan hati mamak senang. Dah makan nak ko, dah apa launya. Padahal cuma garam itu aja. Ada tadi mak beli ikan. Oh iya nak. Tidurlah tidur dah malam ini. Nangis kita kan? Seandainya mamak tahu kayak mana perjuangan merantau ini luar biasa. Makanya bu, bakti kita sama orang tua. Aku udah terasa, udah enak. Sampai nikah, dapat istri baik, pesantren, habis Quran, sarjana kesehatan pula. Aduh, cantik pula, putih, berbakti. Kan enak. Awak susah, dapat yang bagus. Kan enak gitu. Ini nanti remaja ini, cepat kalian kawin. Cari binikmu. Gak ada binik kambing pun bisa lah kawin itu. Daripada gak ada. Jangan lawan orang tua. Berbakti kita. Dia gak mau minta. Dia gak mau menyusahkan anaknya. Dia yang kode aja. Kita lah sebagai anak sadar. Karena bakti mama itu setelah berbakti sama Allah kepada siapa kata Rasul? Ummuka. Ibu. Siapa lagi? Ibu lagi. Siapa lagi? Ibu lagi. Keempat ayah. Jadi ibu itu 3 pangkatnya Pak. Hari ini siapa yang durhaka sama ibunya, rugilah, dicampakkan tiketnya masuk surga. Itu surga itu. Kata Nabi, siapa yang mandang wajah ayah dengan cinta dan kasih sayang, kita pandang, kita duduk, ayah kita duduk di depan, kita pandang wajah ayah kita dengan sayang, cinta, kasih sayang, dapat pahala umroh. Luar biasa kan? Belum mak lagi, baru ayah, belum mak. Tapi hari ini anak sekolah nggak mau salam mamanya kalau pergi kuliah. Pergi mak, langsung. Apa salahnya disalam? Cium mak kita itu, cium pipi orang tua kita. Hari ini anak nggak mau cium. Kapan dia cium pipi orang tuanya? Ketika sudah jadi mayit, baru diciumnya, udah dingin. Waktu hidup nggak pernah kau cium, rugi. Aku sama mertua aja cium, sama ayah mertua itu datang ke Medan, peluk sama tuh. Karena nggak batal uduknya, ya kan? Menantu sama mertua tidak uduknya tidak batal. Imam Syafi'i. Begitulah hukum itu ngatur. Maka sama mertua, sama orang tua sama, nggak ada beda, sama. Sana ngirim 200, sini 200, sana sekian, sini sekian. Lihat keberkahan yang timbul, berkah. Kita politnya kita. Polit. Kalau makawan baru royal. Ayo nongkrong, aku yang bayar. Udah aman, udah, awas. Udah. Sok paten. Mamanya nelpon, "Dek, minjam 100." Enggak ada, mah. Belum gajian. Cobalah. Kadang kita nih baik sama orang. Adik kita ngadu, kita enggak mau bantu. Kan silaturahmi 3 tingkatannya. Pertama orang tua bantu dulu. Yang kedua kakak beradik satu nasab. Jangan keluar dulu, jangan ke Masjid As-Salam. Ini nomor 3 ini. Orang tua dulu bantu. Udah beres, baru saling berfamili kakak beradik. Udah siap, baru ke masjid, panti asuhan, pesantren dan sebagainya. Banyak orang salah hari ini. Sedekah ke masjid 5 juta. Adiknya minta tolong, enggak dibantu. Alah kerja kau, enggak ada duit. Mana coba? Jadi kita ini berubah. Banyak kita yang salah-salah ini. Belum lagi mengamalkan sunnahnya, udah rusak sunnah kita hari ini. Makan dibatasi 20 menit gara-gara PPKN matematika ini. Ini melanggar sunnah ini. Menghina. Udah banyak dihina loh. Azan dulu dihina tahun 2015. Betul ya? Betul? Kecilkan suara azan. Aduh. Itu azan ada sejarahnya, bukan dibuat-buat. Siapa yang bermimpi mendapat wahyu azan? Abdullah bin Zaid. Siapa yang ajarkan azan? Malaikat Jibril. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Datang pemerintah, kecilkan azan. Kuat aja orang enggak dengar, ya kan?
Mulai kecil. Allahu Akbar. Setan pun enggak takut. Tambah tuanya lagi Pak BKM, bikin 18. Nah, apa rupanya? Karena enggak dengar orang walaupun kuat. Tambah aja banyak. Apalagi Assalamualaikum dirubah. Salam Pancasila. Iya, lu siaulo. Lu siaulo tampuk-tampuk lu siaulo. Kata orang Cina udah gila. Kan salam itu pahalanya 30. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Dirubah salam Pancasila. Iya. Kan sudah kan? Maka kita udah banyak menghilangkan sunnah-sunnah ini. Sunnah makan aja ya, mohon maaf ya. Saya dulu tetangga kampung itu pendeta Kristen. Orang Nasrani kalau makan Pak disiplin. Saya nangis nengoknya, ya Allah, duduk di bawah, enggak ada di meja makan, enggak ada. Siapa yang makan hari ini duduk di meja, robah karena kau ditai-tai. Enggak boleh. Duduk di bawah. Karena kita seorang raja kan. Duduk di atas. Ada pembantu. Ayam. Buah sini. Iya. Enggak dapat sunnah, di bawah duduk melingkar. Siapa yang amalkan? Orang Kristen. Doanya kusuk loh doanya. Ayo, sebelum makan doa. Betul ya? Doa orang tuh. Amin. Amin. Baru makan. Kita Islam mana ada? Datang anak makan, pergi. Datang anak makan, pergi. Ada ngamalkan ini. Kristen yang ngamalkan. Betul? Ini bapak ini mualaf ini, syahaan. Jumpa kemarin di masjid kami. Tanyalah dia. Mantan kafir masuk Islam. Betul Pak ya? Tonggo itu. Tonggo Lomangan namanya. Hamba Bapa Nagori atas berkati ma indahan namion. Aku hafal. Gereja banyak hafal aku. Itu yang diajarkan mak dulu waktu mengayunkan kami tidur. Haleluya. Haleluya. Aduh, udah itu. Sekedar tahulah. Tanya lagi. Kita mana ada? Oh, kalau makan sok paten pakai sendok. Ada pula di gedung mewah. Begitu makan kita nggak ada kursi. Ya mana kursinya ini? Ya nggak ada Pak. Situlah makan. Oh, ku jawab. Aku datang bukan cari makan, berasku banyak di rumah. Pakai otak kau, saya bilang. Aku datang bukan kurang makan. Aku diundang, wajib datang. Ini nggak ada kursi. Macam anjing lawa, anjing aja duduk kok makan. Mau, jangan mau. Inilah merusak hari ini Islam. Dari kita kalau makan dijilati tangannya. Ada nggak ngamalkan ini? Paling 1-2 orang. Jilat tangannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jilat. Kenapa dijilat? Kesehatan bilang mempercepat pembusukan dalam perut. BAB-nya lancar. Saya bilang pernah buat ini di gedung mewah. Dipelototi saya Pak. Kiranya Batak rakus dari mana ini katanya. Aku makan gini orang tuh. Kutanya, kau apa tengok kau? Dia bilang. Kau tanya, jangan kau bilang aku rakus. Karena nampak mata menghina, nampak mata ingin nanya, nampak mata penasaran, nampak ini mata menghina. Kenapa kalian? Itulah menghayal aja kalian. Kau tanya, jangan kau bilang aku rakus. Siapa yang bilang rakus berarti menuduh Nabi Muhammad rakus. Batal iman. Nah, coba. Kan enak kali Islam mengajarkan ini. Jangan cakap, makan, diam. Orang Kristen lah ini ngamalkan luar biasa. Masuk kamar mandi ada aturan.
Masuk kaki, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung ya Allah dari godaan setan jantan dan setan. Setan ini kawin, berzina setan, anaknya selusin 8, 11, 9. Kawin setan. Yang masuk laki-laki, yang goda setan perempuan. Itulah kotor pikiran. Ini rusaknya hari ini. Masuk kaki kiri, baca doa. Dalam kamar mandi jangan buka aurat, kencing haram berdiri, duduk, jongkok. Ini kadang enggak berdiri dia kencing, macam kucing. Masuk. Kayak mana sholat mau sah? Itu najis. Begitu rukuk dia netes lagi kan celana dalamnya. Sholatnya batal. Tutup aurat, kencingnya jongkok, batuk, dehem 3 kali, urut kemaluannya. Cuman Islam yang ngajarkan, agama lain enggak ngajarkan. Ku tanya pemilikku yang Cina, kau sunat? Enggak sunat. Jorok kau, saya bilang. Masih banyak yang Cina, kau kencing berdiri, berdirilah pak. Bodoh kau, jorok kau. Cina pun jorok kau, saya bilang. Mama aku udah bagus dia. Kau datang kau, jangan kau bawa ayam mati, enggak bisa kau makan yang kau potong. Kau bawa ayam hidup, kau potong, kita makan sama. Dibawanya ayam mati, mana bisa dimakan? Hanya lu mati dulu lah, kau potong ya. Enggak bisa, karena enggak baca bismillah. Kadang baik dia sama kakaknya, ngasih angpau juga 100, 200, 500, apalagi Imlek itu kan. Ada cengbang itu, jarah kubur, ngasih juga. Boleh kau kasih kakak kau, tapi jangan ayam mati. Hidup kau bawa, baru kau potong, kita makan. Diajarkan batuk dehem kita 3 kali, urut kemaluannya. Kamar mandi jangan cakap, diam aja kamar mandi. Jangan cakap, diam. Kecuali darurat. Assalamualaikum, batuk, kode. Jangan, Waalaikumsalam. Aduh, enggak gitu. Ini mesti ngaji, enggak ngaji enggak pandai-pandai kita. Di dakwah. Sunnah hari ini udah mulai hilang, Pak. Berpakaian kita hari ini, anak remaja hari ini malu dia dari rumah pakai lobe dari rumah sampai ke masjid. Di mana taruh pecinya? Kantong celana. Masuk dulu. Kenapa pakai? Malu aku mah. Iya, kok malu? Aku enggak malu, aku pakai mall pakai jubah. Nonton bioskop saya pakai jubah, enggak dikasih masuk, Pak. Aduh, maaf, Pak. Enggak bisa. Kenapa? Di jalan maksiat semua, cium-ciuman, pasang-pasangan. Aku sengaja, aku udah bayar limpul. Ya, Pak, ganti baju dulu. Enggak bisa. Ini pakaian sunnah ini. Ini pakaian libas takwa, pakaian takwa. Enggak bisa kompromi dengan maksiat. Kalau bawa pakai celana masih bisa, pulang dari sini melacur. Aku tak bisa. Bapak yang pakai celana ini pulang dari sini pak tertua masih bisa masuk kan? Bikin dulu 1 gelas. Pakai celana. Coba aku datang pakai jubah. Assalamualaikum. Ngapain bapak? Minta dulu dulu 1 gelas. Ya gila bapak ini pulang. Aduh. Artinya ini baju enggak bisa kompromi dengan maksiat. Pakaian takwa. Sebaik-baik pakaian inilah. Saya dari muda udah bersorban saya berjubah. Suka aja walaupun saya enggak tahu habis Quran. Suka aja, senang aja. Nanti tidur bersorban. Enak aja. Anak muda coba. Ganteng kalian pakai sorban. Tes lah. Tes. Gagah. Nampak marwahnya itu. Karena enggak bisa kompromi dengan maksiat kan? Enggak bisa kan? Melacur kita. Berapa deh 1 jam? Aduh gila, lu gila was. Aduh Ustaz ini, sadalah Ustaz, apa pun kata. Lontenya lari dia jantungan. Artinya bisa. Inilah pakaian sebaik-baik pakaian. Kalau kita pakai celana masih bisa pulang dari sini enggak ke rumah enggak apa-apa, main togel bisa aja. Aku enggak bisa, maka istriku enggak bisa cemburu lagi.
Kenapa? Pakaiannya sudah aman 24 jam. Saya pun pulang jam 2, dia enggak khawatir lagi. Jam berapa pulang Abi? Jam 2 Mi, tidur aja duluan. Bisa aja awak jahat di luar kan? Tapi tak mungkin. Inilah sunnah kita amalkan. Pakaian ada sunnahnya, bercakap ada sunnahnya. Anak-anak muda, seringlah kalian memakai identitas muslim. Pakai lobe mana-mana, kenapa rupanya? Pakai peci. Kan ditolong orang awak. Aku bersorban gini, habis minyak kereta itu. Oh Pak Ustadz, nah Pak, minyak habis Pak, uangku tinggal di rumah. Udah, aku balikkan ya. Nanti aku bayar. Udah Pak, gratis. Udah, sama jalan. Enak. Coba kita pakai tato. Celana ponggol gini. Berhenti tengah jalan, lari orang. Begal ini, bunuh pula nanti kita katanya. Imam tak boleh bertato, imam-imam Masjid As-Salam ni. Siapa ada imam-imam bertato makruh. Tak boleh. Yang maju imam yang cantik suara. Kalau hancur mundur aja. Kadang banyak imam-imam ini udah hancur, sok paten pula. Udah rusak, panjang-panjang pula ayatnya. Panjang pula itu Ar-Rahman sampai habis. Ya matilah kita. Jadi imam ini bukan hanya pintar, bukan banyak hafalan, tapi paham fikih solat. Coba ya saya tanya imam-imam kita ini yang hadir, kalau imamnya batal, posisi sujud, terkentut imam, waktu sujud, kayak mana cara gantikan itu sama makmum yang belakang? Mesti ngaji nih kan? Sujud, terkentut, imam, bu, oi, kok tidak pula kalian? Ntar lagi nih, pas nanti akan 6 pulang kita. Aku mau berangkat lagi malam nih, terakhir. Begitu sujud, batal. Kayak mana cara mengkode yang di belakang supaya dia maju imam? Kita udah batal. Ayo. Maka imamnya berdiri. Tadi yang sujud kawannya yang belakang, dipukulnya lah di depan sajadahnya itu. Contoh ini, pukul 3 kali. Menandakan kaulah yang jadi imam, aku dah batal. Si imam keluar dari pintu samping. Jadi apa yang dilakukan makmum yang di belakang yang menggantikan imam, apakah merangkak dia? Woi, imamnya batal, woi, bangkit, woi. Kan mesti ngaji. Maka yang digantikan, yang diamanahkan yang belakang imam ni takbir dulu untuk memperdirikan jamaah. Allahu Akbar, barulah dia maju ke langkah menuju mihrab imam. Gitu. Ada orang enggak paham. Enggak mungkin imamnya batal. Woi, aku terkentut. Woi, tolong dulu, woi. Kau imam, woi. Aku terkentut, woi. Kan enggak mungkin. Itulah caranya. Dah. Dialah takbir, jangan belakang kayak biawak dia gini ke depan. Berdiri, baru dia maju ke depan, baru mulai rapatkan saf. Banyak kadang, apalagi yang ajan. Yang ajan diusahakan anak muda, 16 tahun Bilal bin Rabah ajan. Kenapa Bilal itu usianya muda? Karena beda. Yang tua ajan sama yang muda lain tarian nafas. Sini kayak mana? Muda atau tua? Oi. Campur. Oh, campur pula ya. Usahakan yang muda supaya bagus masjid kita. Kalau yang tua ajan, Pak, lari napasnya. Enggak tahan. Lagunya pun tak enak. Kalau yang ajan muda, maka terpikat orang menuju masjid. Itu udah pasti. Dengeri udah pasti tu. Kalau yang ajan muda cantik kori, hayya 'alas salat. Wih, siapa yang ajan tu? Cantik kan? Solat kita yuk, bentar aja yuk. Tengok mukanya ya, penasaran awak. Udah. Ini ajan tua, 84 tahun. Hayya 'alas salat.
banyak batuknya daripada ajan. Makanya usahakan yang mudah. Oke Pak ya. Baik. Mungkin ada bertanya. Silakan. Sebelum doa. Boleh di luar tema. Ada? Aku udah hampir 2 jam loh ceramah. Bapak yang tahan, aku nggak tahan. Udah panas mataku ini. Berangkat lagi malam. Lain kali kita sambung lagi. Banyak lagi boleh disampaikan. Lebih kurang itulah kondisi kita di negara ini. Oh tadi belum tuntas ya. 5 tadi cepat kita minta mati. Ya, udah tuntas. Belum ya. 1 tadi apa? Orang bodoh jadi kita tuntaskan, mohon maaf. Inilah capek, lupa-lupanya. Yang kedua, banyak terjadi pembunuhan. Yang ketiga, hukum dijual belikan. Gubernur masuk penjara pakai AC. Gatot, Rahutman, Julmi Eldin, Sekda Langkat, PJ Wali Kota Siantar, Bupati Batubara pakai AC. Orang kita masuk penjara 1 kamar 60 orang. Macam itik dalam. Macam bebek, enggak bisa tidur terlentang, duduklah. Udah, 3. Keempat, silaturahmi gampang diputuskan. Sikit ribut. Masalah tai ayam ribut. Ini ibu-ibu ini, masalah tai aja ribut. Masalah pokok mangga ribut. Enggak cakapan. Udah, yang kelima, Al-Quran dibuat sebagai candaan. Itu tadi kan, jangankan cari yang halal, haram pun sulit. Kan Quran itu. Apalagi, mana ada siksa kubur ustaz. Kan membantah Al-Baqarah ayat 3. Beriman sama yang goib. Siksa kubur kan goib. Ada bilang, mana siksa kubur? Kenapa Pak? Yang mati gak balik-balik, berarti enak di alam. Kan udah rusak. Itulah ya.